Hai, selamat datang kembali di Layar Cerita, tempat dengerin alur cerita film yang seru, penuh kejutan, dan bikin penasaran. Semoga kalian suka dengerin cerita aku ya. Dan bagi kalian yang belum subscribe, boleh dong subscribe terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita mulai cerita filmnya. Oke teman-teman, di video kali ini aku bakalan cerita tentang alur cerita film Deadpool and Wolverine. Film ini dimulai dengan Wade Wilson atau Deadpool yang tiba di tempat pemakaman Logan atau Wolverine di Dakota Utara. Deadpool tampak sangat marah ketika menemukan kenyataan bahwa Logan benar-benar telah meninggal dan hanya tinggal kerangka adamantium miliknya yang tersisa. Dengan ekspresi kecewa dan penuh emosi, Deadpool berdiri di sana, merasa kehilangan sosok yang dulu sangat dekat dengannya. Namun, situasi semakin pelik saat semua tim agen dari Time Variance Authority tiba untuk menangkap Wade. Tanpa ragu, Deadpool mengambil kerangka Logan, menghancurkannya, dan kemudian dengan penuh kemarahan serta keceriaan, ia melancarkan serangan brutal kepada para agen tersebut. Adegan perkelahian yang menggelegar ini dibalut dengan musik energik dari NSYNC, menciptakan suasana absurd yang memadukan kekacauan dan humor khas Deadpool. Setelah berhasil menumbangkan semua agen dengan gaya yang tidak bisa dibilang biasa, Deadpool dengan bangga mengenakan cakar ikonik milik Logan, seakan menandakan bahwa dirinya sekarang bukan hanya pewaris, tetapi juga penerus semangat sang pahlawan yang telah tiada. Wade kemudian membawa kita mundur ke masa yang membawanya ke titik ini. Dimulai pada tahun 2018, bertekad untuk benar-benar membuktikan dirinya sebagai pahlawan sejati demi Vanessa. Wade memutuskan untuk memanfaatkan perangkat perjalanan waktu milik Cable. Ia pun melangkah ke dunia alternatif, Earth 616, untuk melakukan wawancara dengan Happy Hogan, dengan harapan bisa bergabung dengan Avengers. Namun, harapan Wade pun sirna begitu saja. Happy tidak melihat potensi dalam dirinya, dan Wade dengan sifat kekanak-kanakannya yang selalu melekat justru membuat kesan buruk. Tak ada yang membuatnya menonjol, bahkan ketika ia mencoba untuk menunjukkan keseriusan. Kembali ke dunianya sendiri, Wade akhirnya menerima kenyataan dan memutuskan untuk meninggalkan kehidupan sebagai Deadpool. Ia mendapatkan pekerjaan di sebuah dealer mobil bersama Peter, menjalani kehidupan yang jauh lebih tenang selama 6 tahun terakhir, meninggalkan kisah-kisah heroik dan kekacauan yang pernah mengelilinginya. Namun, meski hidupnya tampak lebih sederhana, Wade tak bisa sepenuhnya menghilangkan sisi Deadpool yang selalu mencari cara untuk beraksi dan membuat kekacauan. Wade dan Peter kembali ke apartemen Wade untuk merayakan pesta ulang tahun yang dihadiri oleh semua teman dekat Wade. Vanessa, Dean Al, Dopinder, Negasonic, Yukio, Colossus, Shatterstar, dan Buck. Suasana pesta begitu ceria, penuh tawa dan kebersamaan. Namun, ada sebuah kenyataan pahit yang terungkap di tengah keceriaan itu. Wade dan Vanessa sudah lama berpisah dan masing-masing kini menjalin hubungan dengan orang lain. Kabar ini tentu saja mengubah atmosfer pesta menjadi sedikit canggung, meski Wade berusaha menutupi kesedihannya dengan candaan. Di luar, saat pesta semakin meriah, Wade mendengar suara ketukan pintu yang misterius. Dengan polosnya, ia mengira itu adalah stripper yang datang untuk memberi kejutan. Tanpa pikir panjang, Wade mulai mengejek mereka dengan gurauan khasnya. Tetapi kenyataan yang lebih aneh segera muncul. Para agen TVA itu tidak menghiraukan candaan Wade dan malah menariknya melalui portal mereka. Wade yang selalu siap menghadapi kekacauan, tak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun sekali lagi ia terseret ke dalam petualangan yang lebih besar dari apa yang ia kira. Wade terbangun di sebuah tempat asing dan bertemu dengan seorang agen TVA bernama Paradox. Setelah mendengarkan penjelasan Paradox tentang tugas TVA, Wade mengira ia dibawa ke sini karena terlalu banyak mengotak-atik perangkat perjalanan waktu milik Cable. Namun, Paradox dengan tegas mengatakan bahwa itu tidak ada kaitannya dengan masalahnya. Paradox kemudian membawa Wade ke sebuah ruangan, di mana ia diberikan sebuah tawaran resmi untuk bergabung dengan Earth 616.
Wade langsung tahu bahwa ini adalah referensi ke MCU. Wade yang selalu merasa kekurangan tujuan dan potensi, berpikir bahwa ini adalah kesempatan emas untuk menemukan peran sejati dirinya dan mungkin akhirnya bisa menyelamatkan dunia. Dengan semangat, ia menerima tawaran tersebut dan mengenakan kostum Deadpool baru. Namun kejutan datang ketika Paradox mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa Wade dibawa ke dunia baru. Anchor Being atau entitas penahan kehancuran bagi alam semesta Wade telah mati, dan entitas itu tak lain adalah Logan atau Wolverine. Tanpa Logan, alam semesta Wade akan hancur dan mengikuti nasib yang sama. Semua orang yang Wade cintai akan ikut terhapus bersama kehancuran itu. Merasa tidak terima dan dipenuhi rasa frustasi, Wade yang tidak bisa menerima kenyataan tersebut langsung menanduk Paradox di wajah sebelum dengan cepat mencuri perangkat perjalanan antar bentuk alam semesta milik agen TVA itu. Dengan tekad bulat, Deadpool bersumpah untuk mencari Logan di dunia lain, berharap bisa menyelamatkan alam semestanya dan memperbaiki segalanya, meskipun itu akan membawanya ke petualangan yang lebih berbahaya dan tak terduga. Deadpool melompat dari satu alam semesta ke alam semesta lainnya dalam pencariannya untuk menemukan Logan yang baru. Pertama, ia menemukan Logan versi yang sangat mirip dengan versi komik, pendek dengan penampilan ikoniknya. Lalu ia menemukan Logan dengan kostum kuning dan coklat yang terkenal. Bahkan ada satu lagi yang diperankan oleh Henry Cavill. Wade hampir saja melemparkan lelucon yang cukup mengganggu tentang dress code di sana. Namun setiap kali ia menemui Logan yang baru, Wade selalu dikeroyok dan dihancurkan oleh cakar-cakar tajam sang Wolverine. Tak satu pun dari mereka yang bisa membantu. Akhirnya setelah berkelana cukup jauh, Deadpool menemukan satu Logan yang tampak lebih hancur dan terpuruk, sedang tenggelam dalam kehidupan yang merusak dirinya sendiri di sebuah bar. Logan itu tampaknya hanya ingin melupakan segalanya dengan alkohol ketika Logan akhirnya pingsan. Logan itu tampaknya hanya ingin melupakan segalanya dengan alkohol. Ketika Logan akhirnya pingsan, Wade membawanya kembali ke TVA, berharap bisa memperbaiki keadaan. Namun sesampainya di sana, Paradox memberitahunya bahwa tidak hanya upayanya ini tidak akan memperbaiki apapun, tetapi Logan yang satu ini adalah yang terburuk dari semua Logan di seluruh lini waktu. Ternyata versi Wolverine yang satu ini bertanggung jawab atas kehancuran alam semestanya sendiri. Lebih mengejutkan lagi, Wade dan Logan akhirnya mengetahui bahwa Paradox dan para agen di ruangan itu bekerja secara terpisah dari TVA yang sebenarnya. Mereka bukan bagian dari organisasi yang mengawasi seluruh alur waktu, melainkan memiliki agenda mereka sendiri. Ketika Wade berencana untuk mengungkapkan kebenaran ini kepada dunia, Paradox dengan cepat memotong rencananya. Tanpa ampun, dia memangkas baik Wade maupun Logan, menempatkan mereka dalam keadaan terhapus dari waktu, dan sekali lagi mengirim mereka ke dalam ketidakpastian yang lebih gelap. Dua sosok itu terbangun di dalam kekosongan, sebuah tempat tanpa batas yang gelap dan sunyi. Begitu kesadaran mereka kembali, tanpa basa-basi mereka langsung terlibat dalam pertarungan brutal. Wade menarik pelatuk pistolnya berulang kali. Peluru-peluru menembus tubuh Logan, tetapi seperti biasa Logan tetap berdiri. Luka-lukanya tetap menutup dengan cepat. Sementara itu, Logan membalas dengan mencabik tubuh Wade menggunakan cakarnya, terutama menyerang bagian paling menyakitkan yang bisa ia temukan. Yang anehnya kebanyakan adalah area selangkangan Wade. Pertarungan sengit mereka berlangsung hingga napas tersengal dan darah tercecer di sekitar mereka. Akhirnya setelah keduanya kelelahan, mereka saling berpandangan dan menyadari satu hal. Bertarung seperti ini tidak akan membawa mereka kemana-mana. Logan ingin mengembalikan dunianya yang telah hancur, sementara Wade ingin menyelamatkan semestanya dari kehancuran. Mereka akhirnya memutuskan untuk bekerja sama.
Di tengah hamparan puing dan debu yang terus berputar di udara, Wade dan Logan berdiri di antara reruntuhan kota yang telah lama ditinggalkan. Setiap langkah mereka menimbulkan jejak samar di tanah berdebu, seolah dunia di sekitar mereka sudah lama mati. Bau logam terbakar dan sisa pertempuran masih terasa menyelimuti udara dengan aroma kehancuran yang melekat. Mereka masih mencoba menyusun rencana, tubuh mereka penuh luka setelah pertarungan yang seolah tiada akhir. Namun, sebelum strategi apapun bisa dirancang, langkah kaki terdengar menggema di antara bangunan yang hancur. Dari balik bayang reruntuhan, seorang pria muncul, wajahnya tampan, penuh percaya diri, dan sekilas terlihat familiar. Namun, keraguan itu lenyap saat api nyala tiba-tiba menyelimuti tubuhnya, membentuk siluet menyala yang tak bisa disangka lagi. Johnny Storm. Munculnya Johnny seolah menjadi secercah harapan di tengah situasi yang semakin memburuk. Namun harapan itu hanya bertahan sekejap. Dari kejauhan, debu mulai berputar lebih pekat disertai suara langkah kaki yang semakin mendekat. Sekelompok mutan muncul bergerak seperti pemburu yang telah mengunci mangsanya. Di barisan depan, sosok dengan sorot mata tajam melangkah dengan percaya diri. Pyro, dengan satu gerakan tangannya, api yang menyelimuti Johnny langsung terserap. Padam dalam sekejap seolah tak pernah ada. Di sisi lain, suara langkah berat menggema mendominasi keheningan sesaat yang tercipta. Seorang pria bertubuh besar dipenuhi otot yang seakan terukir dari baja hidup, berdiri dengan tatapan dingin, Sabertooth. Logan mengenal musuhnya dengan baik. Ia tak butuh ancaman atau kata-kata peringatan. Tanpa ragu, ia menyerang lebih dulu. Cakarnya melesat, membelah udara, menembus leher Sabertooth. Dalam satu gerakan cepat, darah mengucur deras, tubuh raksasa itu ambruk ke tanah, menyisakan hanya keheningan sesaat. Namun keheningan itu singkat, mutan-mutan lain langsung mengepung menyerang tanpa memberi mereka kesempatan untuk bernafas. Logan, Wade, dan Johnny berusaha bertahan tetapi jumlah musuh terlalu banyak. Tenaga mereka mulai terkuras, tubuh mereka semakin lemah, pada akhirnya mereka takluk. Borgol logam khusus mutan dikunci di pergelangan tangan mereka, mematikan kekuatan yang tersisa. Tanpa daya mereka diseret melewati reruntuhan, menuju tempat yang bahkan lebih mengerikan daripada pertempuran yang baru saja mereka lalui. Bukan sekedar markas biasa, tempat ini berdiri di dalam kerangka raksasa Ant-Man. Tubuhnya yang dulu perkasa kini menjadi simbol kehancuran. Tulang belulang logamnya menjulang tinggi, sunyi dalam kesan yang menyeramkan. Setiap langkah bergema menciptakan sensasi seolah mereka berjalan di dalam tubuh raksasa yang telah lama mati, di antara sisa-sisa kehidupan yang kini membeku dalam kebisuan. Di dalam benteng, para pengikut setia Cassandra telah menunggu. Juggernaut, raksasa yang tak terhentikan, berdiri tegap dengan ekspresi dingin dan tak tergoyahkan. Todd, dengan lawan-lawannya, Cyclops, diam di sudut ruangan, matanya menembus jauh ke dalam pikiran mereka, membaca ketakutan terdalam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan dari bayangan sosok merah dengan mata tajam melangkah ringan. Azazel, teleportasi iblis yang menyelimuti dirinya dengan aura kematian. Di atas singgasana yang terbuat dari puing dan kehancuran, Cassandra Nova menunggu, sorot matanya penuh kebencian dan kepuasan. Mereka telah jatuh dalam cengkeraman musuh yang jauh lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan. Dan ini baru permulaan. Cassandra melangkah perlahan, senyum dingin terukir di wajahnya. Matanya yang tajam menatap para tahanan di hadapannya. Tiga pria yang kini tak lagi berdaya, terikat dan menunggu nasib yang akan ia tentukan. Aku sudah cukup bersabar, katanya. Suaranya tenang namun penuh ancaman. Kalian mengganggu rencanaku, dan aku harus memastikan kalian memahami akibatnya. Ia mengalihkan pandangannya ke Johnny Storm, memandangnya seolah ia hanyalah serangga yang mengganggu. Dalam satu gerakan sederhana, ia mengangkat tangannya dan seketika sesuatu yang mengerikan terjadi. Tubuh Johnny mulai berubah, kulitnya terkelupas perlahan, seakan ada tangan tak terlihat yang mencabiknya sedikit demi sedikit. Ia menjerit kesakitan, api yang biasanya melindunginya tak lagi berguna. Wade dan Logan hanya bisa menatap dengan ngeri saat tubuh Johnny terus terkoyak. Dagingnya tersayat, ototnya terekspos dan darahnya mulai mengenang di lantai seperti sungai merah yang mengerikan. Ruangan itu menjadi senyap. Cassandra menghela napas kecil, lalu mengalihkan tatapannya pada dua orang yang tersisa, Wade dan Logan.
Ia tersenyum puas, lalu kembali melangkah. Kali ini ia tak perlu menyentuh mereka. Hanya dengan satu gerakan kecil, tangannya seperti menembus kepala mereka, menggali langsung ke dalam pikiran mereka. Logan menggeram, rahangnya mengeras. Ia berusaha melawan. Tapi bahkan dengan kekuatan penyembuhannya, ia tak bisa menghentikan invasi yang merasuk ke dalam benaknya. Sementara itu, Wade hanya bisa meringis. Ia merasakan pikirannya disapu bersih, seolah kenangannya diacak-acak seperti lembaran buku yang dibuka paksa. Ia melihat Vanessa, perpisahan mereka, setiap detik yang menyakitkan. Ia mencoba melawan dengan candaan, mencoba mengalihkan perhatiannya sendiri. Namun Cassandra melihat semuanya, setiap luka, setiap rasa sakit. Dan malam itu Wade dan Logan menyadari satu hal yang lebih mengerikan dari kematian. Kenyataan bahwa tidak ada yang bisa mereka sembunyikan dari Cassandra. Cassandra Nova berdiri dengan anggun di tengah reruntuhan. Matanya bersinar dengan kenikmatan jahat saat rasa sakit mengalir di sekelilingnya. Tidak ada yang bisa menyentuhnya, tidak pedang, tidak cakar adamantium, dan tidak peluru. Wade dan Logan melancarkan serangan tanpa henti, tetapi semuanya sia-sia. Serangan mereka sekedar angin lalu bagi Cassandra, yang tetap berdiri tak tergoyahkan, seolah-olah hukum alam tidak berlaku padanya. Saat kesabaran mereka mulai menipis, Cassandra mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada para pengikutnya. Dalam hitungan detik, Wade dan Logan disergap. Tubuh mereka terangkat dari tanah, dan tanpa perlawanan berarti mereka dilempar ke dalam kehampaan yang menganga di bawah mereka. Di kejauhan, makhluk raksasa mulai bergerak. Bayangannya berpendar di tengah kekosongan. Wujudnya meliuk seperti pusaran gelap yang melahap segalanya. Aliot, entitas purba yang lebih tua dari waktu itu sendiri, menunggu untuk menghabisi mereka. Namun di antara reruntuhan sesuatu mencuat dari balik puing-puing, sebuah kaki roket yang tampak masih berfungsi. Wade melihatnya lebih dulu, tangannya langsung meraih benda itu. Tanpa banyak pilihan lain, mereka melompat ke atasnya, menyalakan mesin yang tersisa, dan dalam satu hentakan mereka meluncur menjauh dari jurang kehancuran. Dari jauh, Cassandra hanya tersenyum mengetahui bahwa ini belum berakhir. Pelarian mereka berakhir dengan benturan keras. Tubuh mereka menghantam tanah berdebu, menciptakan awan tipis yang perlahan menghilang seiring dengan keheningan di sekitar mereka. Kota mati membentang di hadapan mereka. Bangunan reot berdiri dengan genting yang hampir runtuh. Jalanan retak seperti urat pecah di tubuh tanah, dan suara serangga menggema di udara. Satu-satunya bukti bahwa masih ada kehidupan meskipun samar. Dengan langkah terseok, tubuh mereka yang penuh luka menyeret diri menuju satu-satunya bangunan yang tampak masih berdiri. Sebuah diner tua dengan lampu neon yang hampir padam, hanya menyisakan beberapa huruf yang masih menyala samar di tengah kegelapan. Pintu berdiri saat mereka masuk, memperlihatkan interior yang tidak kalah menyedihkan. Kursi-kursi robek, meja-meja dipenuhi debu, dan bau minyak goreng tua bercampur dengan aroma keheningan yang terlalu lama mengendap. Logan membiarkan dirinya jatuh ke salah satu bilik, nafasnya berat, sementara Wade mulai mengobrak-abrik dapur, mencari sesuatu yang bisa dimakan. Di dalam kulkas tua, ia menemukan sesuatu yang tak lagi bisa dikenali. Apakah itu daging atau sisa sesuatu yang lebih buruk? Ia tidak peduli, rasa lapar menang atas kehati-hatian dan tanpa ragu ia mulai mengunyah. Di seberang ruangan, Logan tetap diam, matanya menatap kosong keluar jendela. Pikirannya terperangkap dalam sesuatu yang lebih dalam daripada kelelahan fisik. Sesuatu yang telah lama membebaninya jauh sebelum pertarungan ini dimulai. Wade dengan tatapan penuh rasa ingin tahu mengamatinya sejenak. Di tempat ini, di antara puing-puing dan kenangan yang membisu, sesuatu yang lebih dari sekedar kelelahan menyelimuti mereka. Sebuah pertanyaan tanpa suara menggantung di udara menunggu untuk terjawab. Saat mereka melangkah keluar dari diner yang hampir runtuh, debu berterbangan di sekitar kaki mereka. Keheningan di kota mati itu terasa menekan, seolah-olah waktu sendiri enggan bergerak. Namun sesuatu di trotoar menarik perhatian Wade. Ekor anjing lari mengejar mereka. Lidahnya yang panjang menjulur keluar seperti pita yang tertiup angin, dan matanya yang besar menatap mereka dengan polos tanpa rasa takut. Wade langsung terpikat. Dengan gerakan dramatis, ia menjatuhkan diri ke tanah dan meraih anjing itu ke dalam pelukannya.
membelainya dengan penuh kasih sayang seolah-olah baru saja menemukan harta karun. Logan hanya menatapnya tanpa ekspresi, terbiasa dengan segala bentuk keanehan yang dilakukan Wade, tetapi tetap tidak bisa memahami kegilaan itu. Momen absurd itu tidak berlangsung lama. Dari sudut jalan yang sunyi, seseorang muncul. Langkahnya tenang, penuh percaya diri, mengenakan setelan merah hitam yang sangat familiar. Namun ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada topeng, tidak ada luka, tidak ada jejak kegilaan seperti yang biasa melekat pada Wade. Wajahnya tampan, rambutnya rapi, dan senyumnya terlalu ramah untuk sesuatu yang mengenakan kostum Deadpool. Pria itu berhenti di depan mereka, menyampaikan perkenalannya dengan sikap yang hampir terlalu sopan untuk ditangkap oleh Wade sebagai sesuatu yang nyata. Ia menyebut dirinya Nicepool, Deadpool dari semesta lain. Versi yang tidak membunuh sembarangan, penuh etika, dan yang paling mencengangkan masih memiliki kartu anggota perpustakaan. Wade terdiam sejenak. Pikirannya mencoba memproses kenyataan yang bertentangan dengan segala hal yang ia yakini. Deadpool yang baik hati, Deadpool yang bertanggung jawab, itu seperti melihat cermin yang menunjukkan refleksi yang salah. Namun keanehan itu bukan satu-satunya hal yang perlu diperhatikan. Nicepool datang membawa peringatan tentang Cassandra Nova, tentang sesuatu yang lebih besar dari sekedar pertempuran pribadi mereka. Logan mendengarkan dengan tenang, matanya tajam menyadari betapa seriusnya ancaman ini. Wade, meskipun masih terganggu oleh eksistensi pria ini, tidak bisa mengabaikan nada mendesak dalam suaranya. Di kejauhan, awan gelap bergulung di atas cakrawala. Petir menyambar menerangi langit yang semakin pekat. Mereka mungkin baru saja melarikan diri dari Cassandra Nova, tapi pertempuran sebenarnya baru akan dimulai. Langit di atas mereka berpendat dalam warna ungu yang aneh, membentang di atas daratan luas yang tandus. Minivan tua yang mereka kendarai melaju di jalan berdebu, mesinnya bergetar setiap kali melewati gundukan kecil. Di dalamnya, Wade terus berceloteh tanpa henti, sementara Logan tetap diam, matanya fokus ke jalan. Perjalanan mereka baru saja dimulai ketika Wade dengan nada santai membiarkan sesuatu terlepas dari mulutnya. Tanpa berpikir, ia mengakui kebohongan yang telah ia simpan selama ini. TVA tidak bisa memperbaiki dunia Logan, semua itu hanyalah bualan untuk membujuknya ikut serta. Logan menginjak rem dengan keras. Ban minivan berdecit tajam, meninggalkan jejak panjang di tanah kering. Deadpool melolong kecil saat tubuh mungilnya terlempar dari kursi penumpang. Udara dalam kendaraan itu terasa tegang. Logan menoleh, rahangnya mengatup erat, tatapannya membara penuh kemarahan. Dalam sekejap, pukulan pertama mendarat. Wade tidak sempat menghindar, kepalanya membentur jendela dengan keras. Kaca bergetar, akibat benturan itu Logan tidak memberi kesempatan untuk menjelaskan kemarahannya meluap tanpa kendali. Logan tidak memberi kesempatan untuk menjelaskan kemarahannya meluap tanpa kendali. Namun Wade tidak tinggal diam, dengan gerakan cepat ia membalas serangan itu, mendorong Logan hingga bahunya menabrak pintu mobil. Napas mereka memburu, tinju beradu, dentuman keras menggema di dalam kendaraan yang ringkih itu. Logan berteriak, mengungkit sesuatu yang tidak seharusnya ia katakan. Vanessa, luka yang tidak pernah benar-benar sembuh bagi Wade, dan Logan baru saja menekannya tanpa belas kasihan. Detik itu juga perkelahian berubah menjadi sesuatu yang lebih brutal. Mereka bukan lagi sekedar melepaskan amarah, tapi membiarkan semua rasa sakit yang selama ini terkubur meledak dalam hantaman dan pukulan. Di luar, retakan realitas di cakrawala semakin membesar, seolah-olah dunia itu sendiri bisa merasakan bahwa sesuatu yang lebih besar sedang mendekat. Mereka bertarung selama berjam-jam, sampai akhirnya keduanya kehabisan tenaga. Darah menggenang di tanah, tubuh mereka penuh luka yang perlahan sembuh, dan mereka jatuh pingsan berdampingan, kelelahan karena terlalu banyak saling membunuh. Hanya suara angin yang berhembus di sekitar mereka. Mereka terbaring di sana, dua makhluk abadi yang terus bertarung, tetapi entah kenapa tidak bisa berhenti saling bergantung. Saat Wade dan Logan masih tergeletak tak sadarkan diri, sebuah sosok misterius muncul dari bayangan. Tanpa suara, ia masuk ke dalam minivan dan menyalakan mesin. Minivan melaju, membawa kedua antihero kita ke tempat yang tidak mereka ketahui. Wade terbangun lebih dulu, matanya mengerjap menyesuaikan diri dengan cahaya redup di sekelilingnya. Kepalanya masih berdenyut akibat pertarungan brutal sebelumnya. Pandangannya tertuju pada atap Logan berkarat di atasnya. Sebelum akhirnya ia berusaha bangkit, tubuhnya terasa berat dan lelah.
Di sebelahnya, Logan mulai sadar. Ia menggeram pelan, satu tangan mengusap kepalanya yang terasa sakit. Sejenak, keduanya saling bertukar pandang, mencoba memahami situasi. Mereka berada di sebuah ruangan bawah tanah diterangi lampu remang-remang. Peralatan militer dan teknologi canggih memenuhi ruangan, menandakan tempat ini bukan sekedar bunker biasa. Tiba-tiba pintu terbuka, 3 sosok melangkah masuk. Yang pertama, seorang wanita berambut hitam panjang mengenakan kostum merah khas dengan sepasang sais di tangannya. Tatapannya tajam, penuh determinasi dan ancaman. Yang kedua, seorang pria dengan mantel kulit hitam dan kacamata gelap. Sebuah pedang tersampir di punggungnya dan langkahnya penuh keyakinan, seperti seseorang yang telah terbiasa berhadapan dengan kegelapan. Yang ketiga, seorang pria tinggi dan rambut coklat acak-acakan. Ia mengenakan trench coat panjang dan memainkan kartu remi di jarinya dengan kelincahan yang luar biasa. Logan dan Wade memperhatikan mereka dengan waspada. Ketegangan terasa di udara. Lalu sesaat keheningan pecah saat seorang gadis muda melangkah masuk. Rambutnya gelap dan pendek, matanya tajam, penuh tekad begitu melihat Logan. Langkahnya terhenti, matanya melebar. Logan menegang, ekspresi wajahnya berubah saat ia menyadari siapa gadis itu. Di sudut ruangan, Elektra, Blade, dan Gambit saling bertukar pandang. Wajah mereka serius. Gambit mengencangkan genggamannya pada kartu di tangannya, seakan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Blade berdiri tegak, matanya mengamati setiap gerakan Logan dengan penuh perhitungan. Elektra tetap diam, tubuhnya sedikit condong ke depan, siap bereaksi kapan saja. Ketegangan semakin terasa. Gadis itu melangkah maju, ekspresi wajahnya berubah dari terkejut menjadi penuh harap. Namun Logan tetap diam, rahangnya mengeras, sekelebat kenangan muncul dalam pikirannya, fragmen masa lalu yang menghantuinya. Lalu perlahan ia menggeleng, keputusan telah diambil. Wajah gadis itu berubah, harapan yang tadinya bersinar dalam matanya kini meredup, digantikan dengan kekecewaan yang dalam. Napasnya berat, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Tanpa melihat ke belakang, Logan berbalik. Ia berjalan menuju pintu, langkahnya mantap, tapi ada sesuatu yang berat dalam caranya melangkah. Semua mata mengikutinya, tidak ada yang bergerak untuk menghentikannya. Saat Logan mencapai pintu, ia berhenti sejenak, lalu melangkah keluar. Pintu tertutup di belakangnya. Keheningan menyelimuti ruangan, wajah-wajah yang tersisa dipenuhi ekspresi campuran, kemarahan, kekecewaan, dan kesedihan. Mereka ditinggalkan lagi. Di bawah cahaya redup bintang-bintang, Laura menemukan Logan duduk di dekat api unggun, menyesap minuman keras milik Gambit. Wajahnya lelah, dihantui kenangan yang tak bisa ia lupakan. Saat bara api membara di depan mereka, Logan akhirnya membuka diri. Lewat ekspresi wajahnya yang penuh luka batin, ia menggambarkan tragedi yang terjadi di dunianya, tentang mengapa ia tidak pernah melepas kostum ikonik kuning dan birunya. Dalam kilasan bayangan masa lalu tergambar X-Men dari dunianya yang selalu ingin ia bergabung. Namun ia menolak. Malam itu ia memilih keluar untuk minum, menghindari ikatan yang selama ini berusaha mendekatinya. Tetapi saat ia kembali ke mansion, ia menemukan pemandangan yang menghancurkan segalanya. Seluruh X-Men terbunuh. Amarah dan rasa bersalah membakar jiwanya, membuatnya kehilangan kendali. Dalam amukannya, ia membantai siapapun yang menghalangi, hingga nyawa-nyawa tak bersalah pun ikut melayang. Tatapannya kosong saat ia menatap kostum yang masih melekat di tubuhnya. Itu bukan lagi sekedar pakaian, melainkan satu-satunya peninggalan teman-temannya, satu-satunya hal yang masih menghubungannya dengan mereka. Laura mendekat, menatapnya dengan pemahaman yang mendalam. Gerakan halusnya, lirikan matanya seakan berkata bahwa Logan ini tidak berbeda dengan Logan yang pernah ia kenal. Namun ia juga meyakinkan Logan bahwa suatu saat nanti ketika keadaan membutuhkannya, ia akan menjadi orang yang tepat. Logan terdiam, api unggun merefleksikan tekad baru di matanya. Setelah sekian lama menghindar, ia akhirnya mengambil keputusan. Dengan napas dalam, ia mengangguk, menandakan kesiapannya untuk membantu Laura dan kawan-kawan mengalahkan Cassandra. Pinggiran kehampaan yang membentang luas, Spiro berdiri sendirian. Cahaya redup dari api kecil yang ia ciptakan berpendar di wajahnya. Dengan sorot mata tajam, ia mengaktifkan alat komunikasi rahasianya. Di seberang sana, Paradox muncul. Wajahnya samar, tersembunyi dalam bayangan. Tatapan Piro penuh keyakinan. Mereka memang bekerja sama sejak awal. Paradox dengan gestur dingin dan penuh perhitungan memberi perintahnya. Ia berencana mengaktifkan sesuatu yang disebut Time Reaper.
sebuah alat mematikan yang akan mempercepat kehancuran alam semesta. Wade jauh lebih cepat dari yang seharusnya. Di layar komunikasi, ekspresi Paradox tetap tenang, tetapi matanya menyiratkan urgensi. Wade, Logan, dan para penyintas lainnya harus ditemukan sebelum mereka mengacaukan rencana ini. Pyro mengangguk. Dengan satu gerakan ia memadamkan api kecilnya dan melangkah ke dalam kegelapan, siap memburu targetnya. Kali ini para pahlawan bersiap di luar markas Cassandra. Ketegangan terasa di udara. Dengan satu gerakan cepat, Blade mengangkat salah satu bazooka milik Punisher. Ledakan dahsyat mengguncang tanah, menghancurkan pintu utama dan membuka jalan. Di tengah kepulan asap, mereka bergerak masuk. Wade dan Logan bergegas menuju Cassandra. Sementara yang lain berpencar, fokus pada satu misi penting, mendapatkan helm Juggernaut untuk memblokir kekuatan Cassandra. Di lorong-lorong gelap, pertempuran pecah. Elektra, Blade, Gambit, dan Laura bertarung melawan mutan jahat yang menjaga benteng. Dengan gerakan tajam dan mematikan, Blade menebas Toad, mengakhiri nyawanya dalam satu serangan brutal. Gambit dengan senyuman penuh percaya diri melemparkan kartu-kartu energinya ke arah segerombolan musuh, menciptakan ledakan beruntun yang menghancurkan mereka. Sementara itu, Laura menghadapi Juggernaut dengan ketakasan luar biasa. Dengan satu tebasan cepat, ia memotong kedua kakinya sebelum akhirnya menghabisi sepenuhnya. Di jantung markas, Wade dan Logan akhirnya menemukan Cassandra. Namun sebelum mereka bisa menyerang, ia melumpuhkan keduanya dengan kekuatannya. Dengan langkah tenang, ia mendekati Logan, menatapnya dengan dalam sebelum menyusup ke dalam pikirannya. Bayangan masa lalunya muncul, teman-temannya yang telah mati, beban yang ia pikul selama ini. Cassandra berbisik tanpa suara, menawarkan kelegaan. Jika ia menyerah, semua penderitaan itu akan berakhir. Namun sebelum Cassandra bisa menekan lebih jauh, Laura tiba tepat waktu. Dengan helm Juggernaut di tangannya, ia menyerahkannya pada Wade, yang tanpa ragu langsung memasangkannya di kepala Cassandra. Seketika kekuatannya terhenti, namun Cassandra tersenyum licik, matanya berbicara lebih dari kata-kata. Jika mereka membunuhnya, mereka tidak akan pernah bisa pulang. Jika mereka melepas helm itu, ia akan menghabisi mereka semua. Logan melangkah maju, ia menatap Cassandra dengan intens, mengingatkannya tentang Carlos Xavier, tentang betapa Carlos selalu peduli padanya, pada manusia dan pada mutan. Ada sekejap keraguan di mata Cassandra. Tiba-tiba Pyro muncul dari bayang-bayang, pistol terangkat siap menghabisi Cassandra sendiri. Namun sebelum ia sempat menarik pelatuk, Logan bergerak cepat memukulnya hingga tak sadarkan diri. Dalam keheningan yang mendalam, Logan membiarkan Cassandra pergi. Dengan gerakan halus, ia mengeluarkan sling ring milik Dr. Strange, yang rupanya ia dapatkan setelah membunuh salah satu variannya. Sebuah portal bercahaya terbuka di hadapan Wade dan Logan. Sementara bayangan raksasa Aliot mendekat, yang lain hanya bisa menyaksikan saat Wade dan Logan melangkah menuju portal, menghilang ke dalam cahaya. Cassandra yang kini bebas menoleh ke Pyro yang mulai sadar, mendengarkan dengan seksama rencana yang ia dan Paradox sembunyikan selama ini. Sebuah ledakan besar mengguncang tanah, memecahkan aspal dan mengirimkan puing-puing berterbangan ke udara. Dari balik kepulan asap, makhluk-makhluk aneh bermunculan, varian Deadpool dari berbagai realitas, masing-masing lebih gila dari yang lain. Ada Headpool, kepala Deadpool yang melayang dengan baling-baling kecil di atasnya. Kidpool, seorang Deadpool remaja bersenjata dua katana mini. Bahkan ada Pandapool, Deadpool dalam tubuh seekor panda raksasa dengan mata penuh kebencian. Wade menatap mereka semua dengan mulut menganga sebelum menunjuk ke arah mereka. Jika ini bukan dunia paling aneh yang pernah ia datangi, ia tidak tahu lagi harus berkata apa. Namun sebelum ia bisa bereaksi lebih jauh, Cassandra melangkah Wade. Dengan hanya mendarat, ia menghancurkan beberapa varian Deadpool yang terlalu dari bayangannya bersin, dan di antara realitas, Paradox muncul siap menghadang. Namun sebelum konfrontasi pecah, sebuah portal terbuka. Cassandra melangkah keluar, diiringi oleh Pyro, yang bahkan tak sempat bereaksi sebelum lehernya patah di tangan Cassandra. Tanpa ragu, Cassandra meraih kepala Paradox, menembus pikirannya dan memaksanya mengungkap lokasi Time Reaper, entitas yang dapat menghancurkan seluruh semesta. Rencana Cassandra jelas, melenyapkan semua realitas hingga yang tersisa hanyalah kehampaan Absolute Void.
Namun sebelum Wade dan Logan bisa menghentikannya, dua sosok aneh tiba-tiba muncul, Dogpool dan Nicepool. Tidak lama kemudian, portal lain terbuka dan dari dalamnya melangkah Lady Deadpool. Memimpin sekumpulan varian Deadpool lainnya, ada Kidpool, Babypool, Cowboy Deadpool yang penuh gaya, Deadpool dengan kepala tengkorak melayang, dan bahkan seorang Deadpool samurai yang berwibawa. Situasi berubah menjadi kekacauan. Wade dengan kecerdikannya yang khas menggunakan Nicepool sebagai tameng hidup demi mendapatkan senjatanya kembali. Sayangnya, Nicepool satu-satunya varian tanpa kemampuan regenerasi. Dan dia tewas seketika. Melihat situasi memanas, Logan akhirnya melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Menarik masker khasnya ke atas wajah. Kini dengan identitasnya benar-benar terungkap. Ia dan Wade berdiri bahu-membahu sebagai satu kesatuan, Deadpool dan Wolverine. Dentuman musik Madonna mengiringi mereka saat mereka mengamuk, melibas satu persatu varian Deadpool dalam tarian kekerasan yang absurd dan penuh gaya. Ledakan pedang dan peluru melayang di udara, sebuah pertunjukan brutal yang khas. Namun sebelum pertumpahan darah mencapai klimaks, sosok lain memasuki medan perang. Peter, berpakaian seperti varian Peterpool, berdiri dengan percaya diri dan menyatakan bahwa Wade ada di pihaknya. Seketika seluruh Deadpool Corps menghentikan serangan mereka. Dalam keheningan yang aneh, mereka saling berpandangan karena di setiap semesta yang mereka kenal selalu ada seorang Peter. Konflik mereda, tapi perang belum berakhir. Waktu terus berdetak dan Cassandra masih berada di luar sana, siap menghapus segalanya. Di pusat kekacauan, Cassandra berdiri di hadapan Time Reaper. Tangannya terulur saat perangkat itu mulai menyala, berdenyut dengan energi yang cukup untuk menghapus seluruh realitas. Waktu bergetar di sekelilingnya, garis-garis temporal terkoyak dan tersedot ke dalam mesin mengerikan itu. Sementara itu, di tempat lain, Hunter B-15 akhirnya mengungkap kejahatan Paradox. Informasi itu beredar, menciptakan gelombang kejut yang membuat banyak pihak mulai bergerak. Di tengah reruntuhan markas, Deadpool dan Wolverine menerobos masuk, berhadapan langsung dengan Paradox yang dalam putus asa mengungkap kebenaran mengerikan. Satu-satunya cara untuk menghentikan Time Reaper adalah dengan mengganggu aliran energi antara materi dan antimateri. Tetapi siapapun yang melakukannya akan binasa. Keheningan sejenak menyelimuti ruangan sebelum akhirnya Wade dan Logan saling menatap. Mereka berdebat masing-masing bersikeras mengorbankan diri untuk menyelamatkan yang lain. Namun Wade dengan caranya yang khas memutuskan untuk bertindak lebih dulu. Dalam sekejap ia mencoba mengunci Logan di luar, bersiap untuk melakukan pengorbanan terakhirnya. Tapi dia terlambat. Cassandra telah mulai menyedot garis waktu ke dalam kehampaan. Wade hanya sempat meraih satu kabel. Tubuhnya tersentak oleh aliran energi dahsyat yang menjalar seperti petir. Namun sebelum energi itu bisa benar-benar merenggutnya, Logan menerobos masuk, mengabaikan rasa sakit saat ia meraih tangan Wade. Bersama-sama mereka menjadi konduktor energi, membiarkan kekuatan luar biasa itu mengalir melalui tubuh mereka. Time Reaper mulai bergetar hebat. Cahaya menyilaukan meledak dari dalamnya, energi yang tak terkendali melonjak liar. Cassandra yang masih berdiri di hadapannya tersentak, tubuhnya mulai terkoyak oleh kekuatan yang seharusnya ia kendalikan. Ia menjerit, mencoba melawan, tetapi kekuatan itu terlalu besar. Dalam ledakan dahsyat yang mengguncang seluruh dimensi, Time Reaper hancur dan Cassandra lenyap bersama dengan waktu yang terakhir. Di tengah sisa-sisa kehancuran, Hunter B-15 akhirnya tiba, menemukan Paradox yang mencoba mengelak dari pertanggungjawaban. Dengan wajah penuh kepanikan, ia berusaha menyusun alasan, mencari celah untuk lolos dari hukuman. Namun sebelum ia bisa mengatakan lebih banyak, dua sosok yang seharusnya sudah tiada muncul dari bayangan reruntuhan. Wade dan Logan, mereka masih hidup, lelah, berdebu, tetapi sepenuhnya utuh. B-15 menatap mereka sejenak, lalu kembali fokus pada Paradox. Tanpa ragu, ia memerintahkan penangkapannya. Penjaga waktu segera menyeretnya pergi, membawanya menuju keadilan yang sudah lama tertunda. Saat situasi mulai mereda, B-15 menyadari sesuatu. Semesta Wade telah pulih. Garis waktu yang terkoyak kini telah kembali ke jalurnya.
Segala yang hancur telah diperbaiki. Wade yang kini lebih santai bertanya pada B15, apakah mereka bisa mengembalikan para pahlawan lain yang terjebak di Void serta memperbaiki dunia Logan. B15 mengangguk, memastikan bahwa mereka dapat membawa kembali para pahlawan yang telah hilang. Namun ketika berbicara tentang Logan, ia hanya tersenyum kecil. Tragedi yang kau alami adalah yang membentukmu, Logan. Tanpa itu, kau tidak akan menjadi pahlawan seperti sekarang. Tidak ada yang perlu diperbaiki. Logan menatapnya dalam diam, lalu mengangguk pelan. Ia tidak perlu kata-kata untuk memahami kebenaran itu. B15 memberi mereka perpisahan terakhir sebelum pergi, membiarkan semesta akhirnya menemukan keseimbangan kembali. Wade menghela napas, lalu menoleh ke Logan. Tanpa ada lagi dunia yang perlu diselamatkan, Deadpool dan Wolverine berjalan pergi menuju makanan yang layak mereka dapatkan. Di tepi kota yang hancur setelah pertempuran besar, Logan berdiri diam menatap cakrawala. Jaket kulitnya compang-camping, kostum kuningnya berdebu dan sobek, mencerminkan perjalanan panjang yang telah dilaluinya. Di belakangnya, Wade mendekat, masih dengan sisa makanan di tangannya, dan duduk di atas batu besar. Ia mengamati Logan, mencoba membaca pikirannya, tetapi sanggutan tetap diam. Setelah semuanya berakhir, Logan bersiap untuk pergi, kembali ke jalannya sendiri. Ia bukan tipe yang menetap, terbiasa sendirian. Terbiasa dengan perjalanannya yang tak pernah usai. Namun sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, Wade menahannya. Dengan nada santai tapi penuh arti, ia mengundang Logan untuk tetap tinggal di dunianya. Logan menatapnya lama, mempertimbangkan kata-kata itu. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ada tempat di mana ia tidak harus sendirian. Beberapa waktu kemudian, Wade dan Logan terlihat duduk bersama di sebuah restoran, dikelilingi oleh orang-orang yang kini menjadi bagian dari kehidupan mereka. Whistle, Dopinder, Negasonic Teenage Warhead, Yukio, bahkan Laura, putri Logan sendiri berada di sana. Di sisi lain ruangan, Wade dan Vanessa duduk berdua. Percakapan mereka dipenuhi senyuman dan tatapan yang terasa lebih dalam dari sebelumnya. Mungkin ini adalah awal baru bagi mereka, sebuah kesempatan kedua yang jarang diberikan oleh waktu. Untuk pertama kalinya dalam sekian lama, Wade dan Logan tidak sedang bertarung, tidak sedang melawan nasib buruk mereka. Mereka hanya hidup. Oke, berakhir sudah kisah Deadpool dan Wolverine. Bagaimana menurut kalian? Kasih komentar di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar kebermanfaatannya bisa meluas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.